persidangan kemarin dan tuntutannya, saya infonya tuh perdata sekarang jadi pidana. Kalau apa tadi pertanyaan satu-satu dulu? Jadi enak saya jawabnya ya. Ya, pendapat kemarin ini persidangan. Ini kemarin, ya. yang kemarin ditunda atau yang sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya. Nah, pendapat saya untuk saya ya, sidang 1, sidang 2, sidang 3 itu saksi semua kan bilang tidak kenal, tidak tahu. Ya, ada beberapa pertanyaan juga dari hakim, mereka itu mengatakan tidak tahu. Ya, padahal di BAP ada nama saya. Ya. Terus habis itu bukti yang disodorkan sama hakim mengenai nama saya di putusan perdata memang tidak ada. Nah, jadi untuk memenuhi pasal 264, 266 itu susah dibuktikan. Betul. Jadi kalau menurut saya pada saat ini masih menunggu sidang-sidang berikutnya. Pasalnya apa itu kira-kira? 264, 266, Junto 55. Karena menurut saya pada saat ini susah dibuktikan karena perkawinan itu memang terjadi di pengadilan, di depan hakim juga saya sudah bilang itu terjadi. Jadi ya saya menunggu sidang berikutnya untuk mendengar kesaksian Pak Hosea. Kenapa bisa masuk waktu di BAP? Udah ada namanya juga waktu di Polda? Waktu di BAP pertama saya sebagai saksi. Saksi ya. Nah, habis saksi kita berdua sama istri saya ini belum ditetapkan tersangka. Hanya kita pulang dari Singapura langsung dijemput, langsung di BAP, langsung ditahan. Itulah jalan ceritanya. Yang ditangkap terlebih dahulu? Saya berdua sama istri saya. Baru menyusul Pak Hosea. Terus apa lagi kira-kira? Dianggap ini kasus apa? Pendeta gadungan. Tadi yang pertama kan beda. Jadi ini mereka mengatakan pendeta gadungan. Tapi menurut saya bukan pendeta gadungan. Karena di wilayah rumah dia saja di daerah Plumnas, orang sudah tahu bahwa tempatnya dia adalah tempat pendeta, tempat gereja dan tempat memberkati orang. Sudah lama. Dan Pak Hosea juga memberkati orang itu sudah banyak. Saudara saya pun ada yang diberkati di situ. Bukan cerita bohong. Kalau pendeta itu memang bukan cerita bohong, memang dia adalah memang pendeta. Kalau ada yang bilang gadungan atau tidak jelas atau gimana, itu biarlah dosa mereka sendiri. Kan nanti hukum yang membuktikan. Sama Tuhan yang tahu. Mengenai kasus tanah yang katanya ingin merebut berapa itu di daerah Pondok Pinang itu. Jadi begini istilah kasus tanah. Kalau kasus tanah itu tidak ada istilah merebut. Tidak ada. Kalau menurut saya ya dari segi hukum, saya kan sarjana hukum. Jadi seorang suami itu berhak dong memberikan ke istrinya. Berhak. Dia istri saya. Saya mau kasih apa aja, berhak dong. Anak saya nggak boleh melarang. Ya, itu berhak. Ya, itu tidak ada perebutan tanah. Itu kata anaknya. Nah, boleh-boleh saja kata dia, tinggal dia buktikan. Nah, nanti kan di pengadilan kan nanti dibuktikan sama Pak Hosea. Kalau memang dia bilang menyatakan itu memang dia berkati pada tanggal sekian dan diberikan surat pemberkatan nikah sama Pak Hosea, kan sah perkawinan. Seorang suami kan berhak mau kasih mercy ke, mau kasih rumah, mau kasih ontak ke, terserah. Kasih bebek juga terserah tuh kan. Ya itu hak dari suami. Itu kata orang kan, kata polisi. Biarin aja, saya nggak ada masalah itu. Kan saya sudah banyak counter ini semua itu. Nah, saya sudah liput di 16 media online plus cetak. Dan media elektronik juga saya sudah katakan itu tidak ada palsu dan tidak ada namanya pendeta palsu, tidak ada. Mereka boleh berkata, tinggal kita lihat di pengadilan buktinya. Nah, Bang, kayak yang kemarin pas persidangan kemarin itu kan ada saksi ya, pelapor lah, Martin gitu. Saksi dua, Susandiani. Itu kok sempat keluar kata-kata yang tidak mengenakan kita dengar ya, gitu. Apa ya kemarin ya yang dia bilang itu kamu sudah sama papa saya kok masih kayak gimana gitu kan. Waktu di luar ini saya cerita ya. Kalau di luar persidangan kita tidak usah bahas, itu bukan hukum. Yang kita bahas adalah yang di depan peradilan. Kalau di depan hakim itu adalah bukti untuk suatu keputusan. Ya. Kalau di luar dia terserah, dia mau bilang apa aja terserah. Nah, langkah selanjutnya nanti setelah saksi-saksi dihadirkan, langkah selanjutnya dari pihak dengan kakak
apa yang akan ditempuh nantinya? Misalnya kalau emang putusan dari hakim nantinya menyatakan Lae sama kakak sama pendeta Hosea bersalah, apa langkah selanjutnya nanti? Bersalah apa tidak bersalah nih? Bersalah, Kalau saya dan istri saya dinyatakan bersalah, saya akan lihat bersalahnya di mana. Ya. Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya saya pasti banding. Ya. Tapi saya yakin dengan majelis ini, dengan hukum yang ada, kasus ini sebenarnya kasus ringan loh, bukan kasus berat. Ya, tanpa pengacara aja bisa loh. Ya, benar. Ini bukan kasus berat loh nih, kasus ringan. Ini kasus rumah tangga. Jadi saya anggap ini memang tidak berat. Kita cuma membuktikan aja. Di sini kan letaknya ada di Pak Hosea. Makanya saya bilang ringan. Ini bukan kasus korupsi yang perlu ya penyelidikan rekening-rekening atau saksi kan. Ini bukan. Ini ringan. Intinya cuma ada di Pak Hosea. Dia mengatakan bahwa dia memang benar memberkati, udah beres. Udah nggak ada lagi. Itu yang kita bantah nanti anaknya menyatakan tidak sah perkawinan. Kesaksian Hosea inilah yang kita pakai. Jadi kalau ada keterangan di luar sidang ya, saya tidak mau dengar itu. Karena itu bukan alat bukti untuk suatu keputusan. Itu hanya isu yang bikin orang jadi ribut. Nah, saya nggak perlu yang namanya isu bikin ribut. Kita kan orang sekolah, kita bukan anak-anak yang ngajak berantem di luar. Saya nggak perlu gitu. Kalau dia memang benar, buktikan di meja hakim sidang. Ya kalau tidak terbukti ya dia harus menerima dong. Kan begitu intinya. Ya kalau kita memang terbukti kita benar, ya kita bebas murni. Itu aja. Saya pada saat ini sama nyonya saya maupun sama Pak Hosea akan membuktikan bahwa perkawinan ini benar dan sah dan pendeta itu bukan gantungan. Itu aja. Makanya saya tidak gitu berat. Makanya saya dalam perkara ini tidak terlalu benar-benar ngoyo gitu loh. Karena saya juga berani mengundang wartawan banyak begitu kan. Untuk meliput saya kan tahu sendiri kan banyak wartawan meliput saya lebih dari 10. Itu karena saya anggap itu memang ini rekayasa dan ini perkara nggak berat, ringan. Gitu. Nah, harapan Lae nantinya setelah nanti putusan hakim Lae dinyatakan tidak bersalah nanti bareng sama kakak maupun Pak Pendeta, apa harapan Lae? Langkah selanjutnya apa yang akan Lae ambil nantinya? Harapan saya pada Republik Indonesia ini adalah supaya namanya kepolisian itu menjunjung dan menegakkan hukum. Itu harapannya buat bangsa, buat negara, buat polisi. Kalau langkah saya akan mengambil langkah hukum yang merugikan saya. Saya kan ditahan ini rugi, ya. Hati saya rugi. Tapi begini ya. Itu kan dari segi hukum. Tapi kalau saya dari segi agama, ampunilah musuh-musuhmu kan. Nanti itulah akan saya pertimbangkan dengan istriku, apakah kita pakai agama atau pakai hukum untuk menjalankan DM-nya terakhirnya. Gitu kan. Ini ada dua nih ya. Kalau hukum ya kita akan tutup tulang. Kalau agama, ampunilah musuh-musuhmu. Tuhan yang akan membalas. Amin. Begitu. Nah itu nanti saya akan diskusi sama istriku. Dan sama lagi ada penasihat gereja, kita akan tanya ini sebaiknya bagaimana. Kalau mereka mayoritas, umpamanya 10, umpama 7 menyarankan Pak Agus dan Ibu Agus katanya jangan dilakukan penuntutan hukum, kita ampunilah, kita doain sama Tuhan. Ya kita akan ikutin yang mayoritas. Kita nggak akan langkah hukum. Oke. Gitu. Thank you, Lae. Oke, makasih.